Well, there's big news this morning, and Ballon d'Or winner Karim Benzema will leave Real Madrid this summer after spending an incredible 14 seasons at the club. Real Madrid dipastikan juara La Liga musim 2023-2024 setelah Barcelona menelan kekalahan 2-4 atas Girona dalam Jornada ke-34. Sebelumnya Real Madrid lebih dulu bertanding di kandang dan menang 3-0 atas Cadiz. Juara La Liga musim ini terasa sangat spesial lantaran terbantu oleh hasil kekalahan memalukan musuh bebuyutan Barcelona. Di sisi lain, gelar juara ini seakan menjadi pembuktian El Real yang dianggap akan puasa gelar musim ini. Bagaimana tidak, pasalnya Real Madrid ditinggal beberapa pemain kunci dan diterpa badai cedera selama musim ini. Seperti apa kronologi juaranya Real Madrid di La Liga untuk ke-36 kalinya? Well, there's big news this morning, and Ballon d'Or winner Karim Benzema will leave Real Madrid this summer after spending an incredible 14 seasons at the club. Mengawali musim 2023-2024, Real Madrid tak lagi diperkuat sang striker andalan Karim Benzema. Selain Benzema, ada Hazard, Marco Asensio, dan Mariano Diaz juga meninggalkan klub. Benzema setelah 14 musim bersama dan menjadi senjata andalan di lini depan Real Madrid, ia memutuskan untuk hijrah ke Arab Saudi. Hal itu membuat Real Madrid harus mencari pengganti yang sepadan dengan pemain asal Prancis tersebut. Nama-nama seperti Harry Kane, Victor Osimhen, Gabriel Jesus, dan Kylian Mbappe santer diberitakan menjadi suksesor Karim Benzema. Namun Real Madrid tampak tenang dan tidak terburu-buru mencari pengganti Benzema. Madrid justru mendatangkan Brahim Diaz, diikuti Fran Garcia, dan yang terbesar ada Jude Bellingham dengan 103 juta euro. Huge breaking story. The next destination in Jude Bellingham's career appears to now be decided. Jude Bellingham is close to moving from Borussia Dortmund to Real Madrid. This is today's mutual agreement in principle of the parties. Real Madrid will pay Dortmund a transfer fee of 103 million euro. Alih-alih mendatangkan striker top, Madrid justru mendatangkan striker veteran Jose Lomato sebagai pinjaman. Dan hingga bursa transfer ditutup, Madrid hanya menambah transfer Arda Güler dan juga Kepa Arrizabalaga. Hal itu membuat tanda tanya besar mengenai siapa yang menjadi sosok pengganti Karim Benzema. Setelah tak memiliki seorang striker yang setara dengan Benzema, Ancelotti harus memutar otak untuk memanfaatkan skuad yang ada. Alhasil, pelatih asal Italia itu merubah formasi yang biasanya diterapkan 4-3-3 menjadi 4-4-2 Diamond dengan menjadikan pemain barunya Jude Bellingham sebagai pemain nomor 10. Taktik ini bukan perkara baru bagi sang pelatih. Sebelumnya, dia juga kerap menggunakan taktik ini saat melatih AC Milan dengan Ricardo Kakà sebagai pemain nomor 10. Dalam tur pramusim di Amerika Serikat, Ancelotti menguji formasi barunya ini. Hasilnya pun belum begitu baik. Dari 4 pertandingan, Madrid 2 kali menang dan 2 kali kalah. Terlebih, kalah dari sang rival yakni Barcelona 3-0. Hal itu membuat para fans khawatir meski laga itu hanya sekedar uji coba. Namun Ancelotti tetap yakin dengan skuad yang sudah ada dan kekeh tidak mencari pengganti Karim Benzema. Kabar buruk tengah menimpa Real Madrid jelang laga perdana La Liga musim 2023-2024 akhir pekan ini. Kiper El Real Thibaut Courtois harus absen panjang karena cedera lutut. Kiper berusia 31 tahun ini harus menjalani operasi lutut kiri dalam beberapa hari ke depan dan akan menjalani masa pemulihan. Cedera ligamen lutut biasanya membutuhkan waktu minimal 6 hingga 7 bulan pemulihan. Naas bagi Real Madrid, La Liga belum dimulai, namun Madrid harus kehilangan sang kiper utama Thibaut Courtois yang mengalami cedera ACL saat latihan. Hal itu membuat sang kiper absen hingga kurang lebih selama 8 bulan. Hal itu juga yang membuat Madrid meminjam kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga. Laga pembuka La Liga Madrid yakni menghadapi Athletic Bilbao di San Mamés.
Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol Rodrigo dan Jude Bellingham yang membuat fans merasa tenang. Namun petaka datang di awal babak kedua saat bek utama Madrid Eder Militao terjatuh di lapangan. Setelah melalui tes medis, Eder Militao divonis mengalami cedera yang serius, yakni cedera ACL sama seperti Thibaut Courtois. Hal itu tentu membuat Madrid sedikit khawatir mengingat liga baru saja dimulai dan Madrid sudah kehilangan 2 penggawa terbaiknya. Beruntung, Madrid masih memiliki sosok Antonio Rudiger di belakang. Namun tak berhenti sampai di situ. Saat Real Madrid sedang berusaha mengejar sang pemuncak klasemen saat itu Girona pada jornada ke-17, El Real harus kembali kehilangan bek andalan David Alaba yang sama mengalami cedera ACL. Hal itu membuat stok bek tengah Real Madrid berkurang dan praktis hanya memiliki Rudiger dan Nacho. Namun krisis bek tengah Madrid tak membuat manajemen berpikir untuk membeli bek tengah anyar di bursa transfer Januari. Madrid lebih memanfaatkan kelebihan Tchouaméni dan Camavinga sebagai bek cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dan hal itu terbukti sukses. Sedangkan untuk lini penyerangan, Ancelotti memang tak kehabisan akal setelah ditinggal Karim Benzema. Buktinya, dengan memanfaatkan Vinicius dan Rodrigo di depan, serta ditopang oleh Bellingham di belakang, Madrid mampu tampil apik di La Liga. Bellingham disulap Ancelotti menjadi Ricardo Kakak baru. Pemain asal Inggris itu tidak dijadikan striker, namun posisinya yang berada di belakang penyerang justru membuat Bellingham leluasa mencetak gol. 22 gol sudah ia torehkan musim ini. Bellingham secara mengejutkan langsung tampil gacor bersama El Real. Di 4 laga awal La Liga, Bellingham sudah mencetak 5 gol dan 1 assist. Praktis di awal-awal, Madrid bergantung pada pemain asal Inggris itu, baik di La Liga maupun di Liga Champions. Kegemilangan Bellingham menutupi sinar Vini dan Rodrigo yang awal-awal kesulitan menunjukkan kualitasnya. Meski pada akhirnya, duo Brazil itu juga tampil apik seiring berjalannya waktu. Penampilan Bellingham yang tak terlupakan tentu saat ia membantu Madrid menang comeback 2-1 atas Barcelona di pertemuan pertama dan mencetak gol penentu untuk kemenangan Madrid 3-2 di pertemuan kedua. Pada akhirnya tidak hanya Bellingham, duet Vinicius dan Rodrigo Goes juga kian ganas di lini depan El Real. Keduanya total sudah mencetak 23 gol di La Liga musim ini karena lebih sering bermain di kotak penalti lawan. Jumlah gol itu lebih banyak dari musim lalu yang hanya 19 gol saja. Semenjak Kepa didatangkan dari Chelsea, Lunin hanya menjadi pilihan kedua Ancelotti di awal kedatangannya. Ya, hal itu membuat sang kiper sempat merasa kecewa dan dikabarkan akan menghengkang dari Real Madrid di akhir musim. Namun kesempatan itu akhirnya datang. 8 November 2023, Real Madrid akan menjamu Braga dalam lanjutan Liga Champions Matchday keempat. Ancelotti awalnya memasang Kepa dalam starting line up, namun Kepa mengalami cedera saat melakukan pemanasan. Alhasil, Lunin menjadi starter di pertandingan itu. Lunin tidak menyia-nyiakan kesempatan besar itu. Lunin memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja tim dengan menyelamatkan tendangan penalti dari pemain sayap Braga Alvaro Jallo di menit keempat pertandingan, yang membuat Madrid menjaga keunggulan di klasemen. Kepercayaan dirinya semakin meningkat, terlebih ia terus tampil selagi Kepa masih dalam pemulihan. Total ia memainkan 7 laga menjadi starter setelah melawan Braga. Namun kegemilangan Lunin di bawah mister gawang tak lantas membuat Ancelotti yakin akan menggunakan jasanya selama akhir musim. Buktinya, setelah Kepa pulih dari cedera, ia langsung dipercaya tampil saat Madrid melawan Arandina dalam lanjutan Copa del Rey. Kepa juga kemudian menjadi kiper pilihan Ancelotti dalam laga semifinal Supercopa Spanyol melawan Atletico Madrid. Laga ini mungkin menjadi laga yang membuat Ancelotti akhirnya terbuka mata dan hatinya bahwa Lunin sepertinya bisa menjadi pilihan utama. Dalam laga melawan Atletico Madrid, Real Madrid memang menang 5-3. Namun beberapa kesalahan yang Kepa buat, salah satunya adalah gol bunuh dirinya, membuat Ancelotti ragu akan memilihnya menjadi kiper utama. Hasilnya, Lunin kemudian dipercaya untuk menjadi kiper utama di final menghadapi Barcelona. Tak hanya itu, ia membuat beberapa penyelamatan gemilang dalam laga itu. Madrid pun menang telak dengan skor 4-1. Dan semenjak itu, Lunin terus tampil sebagai pilihan utama Don Carlo. Di
Di saat Real Madrid sukses dengan beberapa faktor kebangkitannya tersebut, justru pesaingnya seperti Barcelona malah memble. Real Madrid justru punya pesaing baru yang lebih berbahaya, yakni Girona. Barca yang notabene sang juara bertahan, padahal lebih siap menatap musim ini. Namun entah mengapa, Sapi tak bisa memaksimalkan kondisi tersebut untuk mempertahankan gelar. Lini pertahanan mereka sangat kacau balau. Jumlah kebobolan mereka sementara ini adalah 43 gol, lebih buruk dari tim peringkat 9 Valencia yang di 39 gol. Lini depan mereka termasuk mesin gol Robert Lewandowski juga mulai menurun produktivitasnya. Kehilangan sosok Busquets juga sangat terasa bagi Barcelona. Sementara itu Girona yang sempat menjadi pesaing ketat Real Madrid juga pada akhirnya gembos jelang berakhirnya musim. Maklum, skuad dan kualitas mereka tak semewah Barca maupun Real Madrid. Pelatihnya pun sudah menyadari hal itu. Ya, pada akhirnya Real Madrid juara karena mental dan mampu memanfaatkan kekuatan tim serta dengan kondisi para pesaingnya yang ancur-ancuran ini. El Real sukses juara di La Liga Jornada ke-34 dengan selisih sementara 13 poin dari posisi kedua Girona. Hala Madrid.